Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Wardah Alfara, mahasiswi pendidikan fisika. Hari ini aku mau ngajak kalian memahami suatu konsep fisika yang sering disalahpahami, yaitu konsep tentang usaha. Banyak orang mengira selama kita mengeluarkan gaya, berarti kita sudah melakukan usaha. Padahal dalam fisika belum tentu begitu. Contohnya, ketika kita mendorong kursi atau mendorong tembok. Nah, keduanya sama-sama memakai gaya, tapi cuma satu yang benar-benar disebut usaha dalam fisika. Penasaran kenapa? Yuk kita bahas bareng. Nah, jadi, apa itu usaha dalam fisika? Dalam fisika, usaha terjadi jika ada dua syarat yang terpenuhi. Satu, ada gaya. 2. Terjadi perpindahan benda. Kalau gaya yang diberikan ada tapi benda itu tidak bergerak, maka usahanya sama dengan 0. Rumus usaha adalah W sama dengan F kali S, di mana W ini adalah usaha, F adalah gaya, dikali dengan perpindahan. Nah, contohnya, ketika kalian mendorong kursi, kalian memberikan gaya 40 Newton ke kursi, kemudian kursi itu berpindah sejauh 1 meter. Maka usahanya 40 dikalikan 1, gaya dikalikan perpindahan. Maka usahanya sama dengan 40 Joule. Nah, ini bisa disebut usaha dalam fisika karena memenuhi dua syarat, ada gaya dan juga ada perpindahan. Kemudian, contoh yang kedua, ketika kalian mendorong tembok. Kalian memberikan gaya pada tembok, tapi tembok tidak bergerak sama sekali. Maka usahanya W sama dengan F dikali 0. Maka usahanya sama dengan 0 Joule. Nah, dalam fisika ini belum bisa dikatakan usaha karena tidak memenuhi kedua syarat tadi. Ada gaya, tapi tidak ada perpindahan benda. Jadi, memberikan gaya saja belum tentu melakukan usaha. Nah, yang dihitung dalam fisika adalah pengaruh gaya terhadap perpindahan. Jadi, usaha dalam fisika bukan soal seberapa besar tenaga kita, tapi juga gaya yang diberikan mengubah keadaan suatu benda. Nah, sekarang hubungan usaha dengan energi. Nah, bagaimana dengan energi? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Kalau benda bergerak karena kita mendorongnya, berarti energi dari tubuh kita berpindah ke benda tersebut. Kalau gaya yang diberikan tapi benda itu tidak bergerak, maka tidak ada energi yang berpindah sehingga tidak ada usaha. Jadi, usaha adalah tanda bahwa energi benar-benar menyebabkan suatu perubahan. Nah, sekarang kalian sudah tahu, ternyata dalam fisika usaha itu bukan hanya sebesar gaya yang kita keluarkan, namun juga apakah gaya itu benar-benar mengubah sesuatu. Contoh yang tadi, ketika kita mendorong kursi, ada perpindahan, maka usaha terjadi. Ketika kita mendorong tembok, tembok itu tidak bergerak, maka usahanya sama dengan 0. Sederhananya, usaha tanpa perubahan adalah gaya yang sia-sia. Dan energi, dialah bahan bakar yang memungkinkan usaha itu terjadi. Tanpa energi tidak ada perpindahan, tanpa perpindahan tidak ada usaha. Jadi, kalau kamu melakukan sesuatu dalam hidup, pastikan ada perpindahan ke arah yang lebih baik, karena usaha yang selalu benar menghasilkan perubahan. Nah, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan fisika seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.